Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Simanjuntak. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik sampling. Sebelum itu, kita perlu mengetahui definisi dari sampling. Sampling adalah teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek atau sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan dari studinya. Kemudian ada teknik sampling. Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga walau sampel dapat menggeneralisasi atau mewakili populasi. Menurut Sugiono, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dalam bentuk sampling sesuai dengan jumlah besarnya sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sejumlah sampel tersebut adalah bagian dari populasi yang akan mewakili karakteristik dari suatu populasi yang ada dalam penelitian. Tahap pengambilan sampel. Adapun 5 tahap pengambilan sampel diantaranya yaitu mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, dan melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif atau benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mempelajari hubungan antara distribusi variabel dalam populasi sasaran dan distribusi variabel yang sama dalam sampel penelitian. Ada dua macam teknik pengambilan sampel, yaitu teknik sampling probability dan non-probability. Di sini saya akan menjelaskan sampling probability. Probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan atau peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Karena semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel, maka syarat yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pengambilan sampel secara acak atau random. Di sini saya menjelaskan tentang jenis sampling probability. Yang pertama ada sampel random sampling atau sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Yang kedua, pengambilan sampel sistematis atau sampling sistematik, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Selanjutnya, yang ketiga, pengambilan sampel bertingkat atau stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok dan sampel acak diambil dari setiap subkelompok. Yang keempat, pengambilan sampel cluster atau cluster sampling, di mana seluruh populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok. Yang kelima, pengambilan sampel multitahap atau multi-stage sampling, yang di mana proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Nah, di sini saya membahas 3 soal kasus. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien di rumah sakit X. Jumlah pasien dalam 1 bulan adalah 500 orang. Peneliti memberikan nomor pada seluruh pasien lalu memilih 100 pasien secara acak menggunakan undian. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Purposive sampling, C. Simple random sampling, D. Stratified sampling, dan E. Systematic sampling. Nah, jawaban yang paling tepat adalah simple random sampling. Pembahasannya itu karena sistem simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Pada kasus ini, seluruh pasien diberi nomor, lalu dipilih secara acak menggunakan undian. Selanjutnya, soal yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui kepuasan kerja pegawai rumah sakit yang terdiri dari dokter,
perawat, dan petugas administrasi. Peneliti mengambil sampel secara acak dari setiap kelompok profesi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Closure sampling, B. Stratified random sampling, C. Quota sampling, D. Accidental sampling, dan yang E. Consecutive sampling. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Stratified random sampling. Pembahasannya karena stratified random sampling digunakan jika populasi memiliki kelompok atau strata tertentu. Sampel diambil secara acak dari setiap strata agar semua kelompok terwakili. Selanjutnya ada soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengambil sampel terdiri dari 1.000 berkas rekam medis. Peneliti memilih setiap berkas ke-10 setelah menentukan nomor awal secara acak. Teknik sampling tersebut adalah A. Purposive sampling, B. Snowball sampling, C. Cluster sampling, D. Systematic sampling, dan E. Total sampling. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Systematic sampling. Pembahasannya karena systematic sampling dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan interval tertentu. Misalnya setiap data ke-10 setelah titik awal dipilih secara acak. Nah, teman-teman, sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.